Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Alfitman selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis digital dan juga teman-teman seperjuangan S1 Manajemen Intek Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gavio Frihananda Putra yang akan menjadi moderator dalam video presentasi oleh kelompok 6 pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Erik Kusnadi, kemudian ada Muhammad Rafli Sandrian, yang ketiga ada Vanessa Olivia Rahmat, yang keempat ada Miranda Afifah, yang kelima ada Salwa Nini Putri. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Kalau kita berbicara bisnis digital, tentunya kita tidak hanya menjangkau target pengunjung dalam jumlah yang besar. Namun, target yang tepat juga menjadi hal yang utama, termasuk strategi dan implementasinya, serta kontennya sehingga produk kita dapat dibeli atau dinikmati oleh pasar. Selain itu, secara rutin kita perlu mengukur efektivitas konten bisnis yang sudah kita buat, seperti mengukur efektivitas konten atau efektivitas kegiatan pemasaran digitalnya. Yang pertama, implementasi adalah proses berulang dalam mengelola perubahan yang melibatkan analisis, desain, pengujian, dan peninjauan sebagai bagian dari proses pembuatan prototipe evolusioner. Kemudian yang kedua ada maintenance, adalah proses pemantauan terus-menerus, menilai perubahan yang diperlukan, dan kemudian menanamkannya menggunakan prototipe evolusioner. Prototipe evolusioner adalah metode pengembangan perangkat lunak di mana pengembang atau tim pengembangan pertama kali membangun prototipe. Selanjutnya, dalam aplikasi bisnis digital yang dinamis, kita membutuhkan sebuah konten dan juga layanan yang secara berkelanjutan diperbarui untuk merespon kekuatan marketplace. Di sini ada 3 alternatif software development methodologies atau metodologi pengembangan software. Yang pertama ada model waterfall, adalah metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Kemudian yang kedua ada prototype, adalah model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada agile development, adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Dilakukan secara kolaboratif, terstruktur, dan terorganisir berbagai pihak yang bekerja sama. Kemudian alternatif acquisition methods atau alternatif untuk mengakuisisi sistem bisnis digital. Yang pertama ada bespoke development. Aplikasi dikembangkan dari awal atau scratch melalui pemrograman by in-house atau tim pengembangan eksternal. Yang kedua ada off-the-shelf. Sebuah standar sistem existing dibeli dari vendor dan diinstal pada server klien yang terletak dalam organisasi. Yang ketiga ada hosted software as a service solution. Sistem standar digunakan tetapi diatur menggunakan aplikasi pihak ketiga. On-demand web service managed solution. Yang keempat ada tailored development of the self atau SAS disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Bentuk ini lebih sering berbasis integrasi komponen dari satu atau beberapa vendor. Selanjutnya, kriteria utama yang digunakan untuk memilih solusi. Yang pertama ada functionality atau kegunaan. Fitur aplikasi menjelaskan seberapa baik aplikasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua ada ease of use, yaitu kemudahan penggunaan. Sistem harus intuitif untuk meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mempelajari cara menggunakannya. Yang ketiga ada performance, kecepatan aplikasi untuk melakukan fungsi yang berbeda. Yang keempat ada scalability atau skalabilitas, menggambarkan seberapa baik sistem dapat beradaptasi dengan beban kerja yang lebih tinggi yang muncul seiring pertumbuhan perusahaan. Sistem manajemen konten. Sebuah sistem manajemen konten atau CMS menyediakan metode bagi non-spesialis untuk memperbarui halaman situs web. Ini adalah metode penerbitan konten yang efisien,
karena fasilitas dapat disediakan untuk semua orang di seluruh perusahaan. Saat ini ada dua bentuk utama CMS. Keduanya disajikan sebagai layanan web yang dapat diakses melalui browser web. CMS perusahaan dapat digunakan untuk situs besar dan kompleks dan dokumen perusahaan lainnya, serta fasilitas pembuatan dan pengeditan halaman standar menawarkan kontrol versi dan tinjauan dokumen melalui sistem alur kerja yang memberitahu peninjau saat dokumen baru siap untuk diedit. Kriteria untuk memilih sistem manajemen konten profesional harus menyediakan fasilitas ini. Pertama, sistem penulisan yang mudah. Pengeditan dokumen baru dan yang sudah ada harus dimungkinkan melalui fasilitas WYSIWYG. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan, yang mirip dengan pengolahan kata yang memudahkan penyematan gambar dan mendukung berbagai markup yang diperlukan untuk SEO. Kedua, perayapan robot mesin pencari. Konten harus disimpan dan ditautkan sedemikian rupa sehingga dapat diindeks oleh perayap mesin telusur untuk menambahkannya ke indeks mereka. Terkadang penulisan ulang URL ke format ramah mesin telusur tanpa banyak parameter diperlukan. Ketiga, markup ramah pengoptimalan mesin telusur. Beberapa sistem manajemen konten dipesan lebih dahulu yang dibuat oleh agensi desain tidak memungkinkan pengeditan yang mudah pada bidang kunci yang ditunjukkan di kotak 12.2. Template halaman berbeda. Desain dan pemeliharaan struktur konten, yaitu subkonten, template, dan lain-lain, struktur halaman web, dan struktur situs web seharusnya dimungkinkan untuk membuat tata letak dan desain yang berbeda untuk bagian situs dan kategori halaman yang berbeda. Selanjutnya ada manajemen tautan. Pemeliharaan tautan internet dan eksternal melalui perubahan konten dan penghapusan tautan mati. Selanjutnya adalah masukan dari sindikasi, pemuatan atau speedering, konten yang berasal dari luar agregasi, serta penyebaran konten dari berbagai sumber. Selanjutnya ada pembuatan versi. Tugas penting untuk mengontrol edisi halaman, elemen halaman, atau keseluruhan situs yang diterbitkan. Biasanya ini akan menjadi yang terbaru, tetapi edisi sebelumnya harus diarsipkan dan harus memungkinkan untuk memutar kembali ke versi sebelumnya. Selanjutnya ada keamanan dan kontrol akses. Izin yang berbeda dapat diberikan ke peran pengguna yang berbeda, dan beberapa konten mungkin hanya tersedia melalui detail masuk. Dalam kasus ini, CMS menyimpan daftar pengguna. Selanjutnya, penggunaan plugin dan widget. Markup dimungkinkan melalui penyematan widget, seperti tautan ke jaring sosial atau aplikasi pihak ketiga. Tetapi sistem pengolahan konten mungkin tidak siap mendukung penyematan di dalam konten utama atau sidebar. Dan yang terakhir adalah alur kerja publikasi. Konten yang ditunjukkan untuk situs web harus melewati proses publikasi untuk memindahkannya dari lingkungan manajemen ke lingkungan pengiriman langsung. Proses mungkin melibatkan tugas-tugas seperti konversi format, misalnya ke PDF atau WIP. Merender ke HTML, otorisasi editorial, dan pembuatan dokumen komposit secara real-time, personalisasi dan diseminasi selektif. Memilih server e-niaga. Server e-niaga menyediakan banyak kemampuan CMS, tetapi berfokus pada kebutuhan mempromosikan informasi produk dan mendukung proses pembelian. Fasilitas dasar untuk menampilkan konten produk dalam kategori yang berbeda akan serupa, sehingga banyak persyaratan terpenting yang terkait dengan integrasi dengan sistem internal dan eksternal lainnya. Persyaratan khusus server e-niaga mencakup integrasi dengan: pertama, sistem katalog produk untuk mengimpor produk tersebut. Kedua, umpan untuk mendukung mesin perbandingan belanja seperti Google Product Search atau Shopzilla. Yang ketiga, pencarian belanja lanjut atau sistem penjelajah segi seperti NDK, alat Mercado, dan Google Mini Search. Keempat, sistem perdagangan merekomendasikan produk dan promosi yang sesuai kepada pengunjung, misalnya ATG. Kelima, solusi layanan
pelanggan termasuk sistem klik atau menelpon atau klik untuk mengobrol. Keenam, sistem manajemen sumber daya perusahaan untuk manajemen rantai pasok dan pemenuhan pesanan, misalnya SIP. Proses pengujian terstruktur diperlukan untuk mengidentifikasi dan pemecahan masalah sebanyak mungkin sebelum sistem dirilis ke pengguna. Pengujian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan spesifikasi pengujian yang merupakan spesifikasi pengujian yang komprehensif di semua modul sistem. Spesifikasi sistem deskripsi proses pengujian dan pengujian yang akan dilakukan. Pertama, kecepatan akses semua orang telah menggunakan situs dengan grafik besar yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengunduh. Desainer yang baik akan mengoptimalkan grafik untuk kecepatan dan kemudian menguji menggunakan. Yang kedua, resolusi layar merancang. Untuk resolusi layar yang berbeda diperlukan karena beberapa pengguna dengan laptop mungkin beroperasi pada resolusi rendah seperti 640 x 480 piksel, mayoritas pada 800 x 600 piksel. Ketiga, jumlah warna. Beberapa pengguna mungkin memiliki monitor yang mampu menampilkan 16 juta warna yang memberikan fotorealisme, sementara yang lain mungkin harus mengatur PC untuk menampilkan 256 warna. Keempat, mengubah ukuran font. Memilih font besar di beberapa situs menyebabkan tumpang tindih yang tidak sedap dipandang antara elemen desain yang berbeda tergantung pada jenis browser web yang digunakan. Kelima, browser yang berbeda dan versi browser yang berbeda mungkin menampilkan grafik atau teks yang sedikit berbeda atau memproses JavaScript secara berbeda. Jadi penting untuk menguji pada berbagai platform browser. Selanjutnya, lingkungan pengujian. Pisahkan seperangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk menguji sistem. Pengujian terjadi di lingkungan yang berbeda selama proyek berlangsung. Prototype diuji dalam pengembangan lingkungan yang melibatkan data pengujian, pemrograman di seluruh jaringan pada server bersama. Pada tahap pelaksanaan khusus, lingkungan pengujian dapat diatur yang mensimulasikan lingkungan operasi akhir untuk sistem. Lingkungan pengujian ini akan digunakan untuk pelatihan dan pengujian pengguna awal dan untuk pengujian sistem. Selanjutnya, mengelola strategi pemasaran. Dalam melakukan pengembangan strategi pemasaran, maka kita media sosial agar melakukan ke dalam teknik utama pemasaran modern. Ini adalah aktivitas berkelanjutan yang perlu dikelola secara efisien menggunakan proses, tanggung jawab, dan alat yang ditentukan. Di dalam perusahaan ada pekerjaan untuk ahli strategi konten yang bertanggung jawab dalam menentukan dan aspek dari strategi konten itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa tanggung jawab dari manajemen strategi konten. Yang pertama yaitu dorongan pembangunan dan pengaturan konten yang berguna, menarik, dan bermakna secara tidak langsung melalui konten yang didistribusikan. Yang kedua, membuat alur pengguna, hierarki informasi, warframe, dan strategi konten untuk mendukung kampanye peluncuran produk dan meningkatkan berkelanjutan. Selanjutnya, menentukan persyaratan inventaris konten yang ada, identifikasi celah, evaluasi kemungkinan sumber untuk materi tambahan. Lalu, cara peluang secara kreatif untuk meningkatkan konten, pengalaman konsumen, dan kinerja produk. Selanjutnya, kelola kalender editor secara produktif, membuat konten bermanfaat dan terkini. Lalu, gunakan analitik pengujian konsumen dan kegunaan serta persyaratan bisnis untuk membantu peningkatan pengalaman dan konten dalam jangka panjang dan pendek. Bekerja dengan tim, web, penulis, PR, dan markom untuk menentukan cara paling efektif untuk mendukung kampanye dan peluncuran produk di web. Selanjutnya ada beberapa persyaratan ahli strategi konten. Pertama, diperlukan gelar sarjana 4 tahun di bidang yang relevan, gelar master lebih disukai. 5-7 tahun pengalaman dalam peran arsitektur informasi. Lalu 2-3 tahun pengalaman bertanggung jawab langsung atas strategi konten. Selanjutnya pengalaman dengan sistem manajemen konten web, keterampilan strategis dan analitis yang kuat dengan kemampuan yang solid. Yang terakhir, pendekatan kreatif dan kolaboratif yang meningkatkan peluang kreatif dan komunikasi.
Dalam melakukan penerapan strategi konten tersebut, kita memerlukan perubahan pola pikir bagi perusahaan. Perubahan Perubahan itu sendiri perlu berpikir lebih memberikan konten yang berkualitas dan lebih unggul dari pesaing mereka. Hal ini membutuhkan beberapa kualifikasi, antaranya penulis berkualitas, kalender editorial, investasi dalam perangkat lunak, berinvestasi dalam riset, pelacakan yang cermat, menyampaikan informasi strategis, ditargetkan untuk menargetkan konten yang tepat. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang frekuensi dan cakupan perbaruan konten situs. Saat sistem Niaga aktif, perbaruan konten dan layanan akan diperlukan. Jenis konten yang berbeda perlu diperbarui pada frekuensi yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda akan diperlukan untuk masing-masingnya. Sangat penting bahwa informasi, produk, dan layanan perlu diperbarui, terutama untuk situs transaksi di mana harga dan ketersediaan berubah. Integritas sistem diperlukan untuk mencapai hal ini. Dengan pendekatan yang ideal adalah perbaruan otomatis informasi, ketersediaan, dan entry tunggal produk baru dan harga yang dibagikan di berbagai platform. Selanjutnya yaitu proses pemeliharaan dan tanggung jawab. Untuk perbaruan sistem Niaga secara efisien, sangat penting untuk memiliki proses yang jelas untuk perubahan konten dan layanan. Proses yang berbeda akan berlaku tergantung pada ruang lingkup perubahan. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, kami dapat mengidentifikasikan dua jenis perubahan yang berbeda, perubahan konten rutin secara perbaruan dokumen di situs atau dokumen baru, dan perubahan besar di mana kami melakukan perubahan pada struktur dan navigasi atau layanan di situs. Nah, selanjutnya untuk perbaruan konten rutin. Proses perubahan konten rutin harus dikomunikasikan kepada semua staf yang menyediakan konten ke situs, dengan tanggung jawab yang jelas diidentifikasi dalam uraian tugas mereka. Tahapan utama yang terlibat dalam menghasilkan halaman web yang diperbarui adalah mendesainnya, menulisnya, mengujinya, dan menerbitkannya. Proses yang lebih rinci ditunjukkan di sini untuk membedakan antara peninjauan konten dan pengujian teknis dari halaman web yang sudah selesai. Berbagai tugas yang terlibat dalam proses pemeliharaan salinan baru adalah sebagai berikut. 1. Menulis, yaitu tahap ini melibatkan penulisan salinan dan jika perlu merancang tata salinan dan gambar terkait. Yang kedua, tinjauan independen terhadap salinan yang diperlukan untuk memeriksa kesalahan sebelum dokumen diterbitkan. Yang ketiga, benar. Tahapan ini sangat mudah, yang melibatkan perbaharuan yang diperlukan sebagai hasil dari dua tahap. Yang keempat, publikasi, yaitu tahap publikasi melibatkan meletakkan salinan dan koreksi pada halaman web. Yang kelima, uji sebelum halaman web lengkap tersedia melalui World Wide Web. Tes akhir yang diperlukan untuk masalah teknik seperti apakah halaman berhasil dimuat di browser yang berbeda. Lalu yang terakhir, yang keenam, publikasi ke lingkungan hidup setelah materi ditinjau dan diuji dan ditandatangani sebagai materi yang memuaskan. Selanjutnya, kita akan membahas frekuensi pembaruan konten. Karena web dianggap sebagai yang dinamis, pelanggan berharap informasi baru untuk diposting langsung ke situs. Jika materi tidak akurat atau basi, maka pelanggan tidak akan kembali lagi ke situs. Dikarenakan informasi dari halaman web menjadi usang dan perlu diperbarui. Pentingnya untuk melakukan mekanisme dan menentukan apa yang memicu proses perbaruan itu. Prosedur pemicu harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga ketika perubahan harga, rilis atau spesifikasi produk baru dalam selembaran atau katalog promosi. Perubahan ini juga tercermin di situs web. Tanpa prosedur seperti ini, mudah terjadi ketidaksesuaian antara konten dan online dan offline. Proses untuk perubahan besar. Untuk perubahan besar pada situs web, seperti mengubah struktur menu, menambahkan bagian konten baru, dan mengubah layanan untuk pengguna, diperlukan proses yang berbeda. Perubahan tersebut akan melibatkan investasi yang lebih besar dan dana yang terbatas, sehingga prioritas harus disepakati. Lalu yang inisiatif untuk menjaga konten tetap segar. Sering dikatakan bahwa konten terkini sangat penting untuk keletakan situs, tetapi konten baru tidak akan menjadi secara kebetulan. Lalu, mengelola konten untuk situs global. Dalam masalah pengembangan kebijakan manajemen konten yang dijelaskan di atas begitu rumit untuk organisasi besar, dengan banyak lini bisnis dan khususnya untuk perusahaan multinasional. Sentralisasi dapat memberikan skala ekonomi dan dapat mencapai konsistensi dalam cara nilai merek dikomunikasi secara nasional dan internasional.
Konten perlu dikembangkan secara lokal untuk audiens regional, dan ini memerlukan variasi dan pedoman pusat. Beberapa otonomi daerah perlu diizinkan untuk mengizinkan penerimaan dan berbagai daerah dapat disarankan bahwa hal berikut diperlukan di tingkat internasional. Yang pertama, platform teknologi. Perangkat lunak secara umum akan mengurangi biaya pembelian, pembaruan, dan penelitian integritas dengan perangkat lunak umum untuk manajemen hubungan pelanggan dan sistem evaluasi dan pengukuran. Yang kedua, sistem arsitektur. Sistem ini akan menghindari reinventing the wheel di setiap negara dan akan memungkinkan staf, mitra, dan pelanggan yang perlu mengakses di berbagai negara untuk segera mengetahuinya. Lalu, terakhir, untuk meninjau konten untuk pemasaran, perlindungan data, dan alasan hukum seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, kebijakan pencadangan dan pengarsipan juga akan diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai web analitik yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja layanan bisnis digital. Meninjau pengukuran dan peningkatan efektivitas sistem e-commerce secara detail merupakan bagian penting dari optimalisasi e-commerce. Perusahaan yang memiliki pendekatan e-commerce yang sukses seringkali terlihat memiliki karakteristik yang sama. Contohnya pada Bank Allianz Inggris dan Leicester atau Santander. Stephen Leonard, kepala e-commerce, menggambarkan proses pengukuran sebagai uji, pelajari, dan perbaiki. Mendefinisikan pendekatan yang tepat untuk pengukuran dan peningkatan bagi e-commerce merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan suatu bisnis. Aktivitas tersebut kemudian menjadi aktivitas utama dalam e-commerce, sehingga istilah web analitik telah dikembangkan untuk menggambarkan aktivitas tersebut. Gambar berikut merupakan diagnostik kategori untuk e-marketing measurement. KV mempresentasikan framework of measure atau kerangka tindakan ditunjukkan pada gambar 12.7 yang dapat diterapkan pada berbagai perusahaan yang berbeda. Metrik untuk kategori yang dihasilkan sebagai tujuan dari perencanaan pemasaran internet yang kemudian perlu dipantau untuk menilai keberhasilan strategi dan penerapannya. Terdapat beberapa channel performance metric framework dari gambar yang tadi. Yang pertama yaitu channel promotion atau saluran promosi, di mana channel promotion merupakan tindakan yang menilai mengapa pelanggan mengunjungi situs iklan mana yang telah mereka lihat, dari situs mana mereka rujuk. Langkah-langkah channel promotion yaitu mengevaluasi volume, kualitas, nilai, dan biaya asal situs web, kehadiran sosial atau pengunjung situs seluler, online ataupun offline, dan situs atau media offline yang mendorong kunjungan mereka. Yang kedua yaitu channel buyer behavior, di mana channel buyer behavior menjelaskan konten mana yang dikunjungi, waktu, dan durasi. Berikut adalah beberapa perhitungan mengenai channel buyer behavior. Yang ketiga yaitu channel satisfaction atau channel kepuasan. Channel satisfaction merupakan evaluasi pendapat pelanggan terhadap kualitas layanan di situs dan layanan pendukung seperti email. Evaluasi terhadap kepuasan pelanggan tidak dilaporkan secara langsung melalui web analitik, sehingga seringkali perusahaan atau online marketing tidak mendapat laporan yang jelas. Yang keempat yaitu channel outcomes. Channel outcomes merupakan rekam tindakan pelanggan yang diambil sebagai konsekuensi dari kunjungan situs. Metode yang banyak digunakan untuk menilai channel outcomes adalah meninjau tingkat konversi, yang memberikan indikasi persentase pengunjungan situs yang mengambil hasil tertentu. Berikut adalah contoh dari channel outcomes. Yang kelima yaitu channel profitability. Channel profitability merupakan profitabilitas situs web dengan mempertimbangkan pendapatan dan biaya serta arus kas yang didiskontokan. Kontribusi terhadap profitabilitas bisnis selalu menjadi tujuan akhir dari e-commerce. Yang terakhir yaitu multi-channel evaluation. Aspek yang paling penting dari multi-channel measurement adalah untuk mengukur channel crossover effect. One-to-one media merangkum rekomendasi dari Forrester yaitu: yang pertama, jumlah total pelanggan hybrid. Ini termasuk jumlah dan proporsi yang meneliti secara online dan membeli secara offline. Yang kedua, yaitu distribusi dan tingkat pembelanjaan pelanggan hybrid tersebut. Proporsi, nilai pesanan rata-rata, dan jenis pembelanjaan kategori untuk pelanggan ini. Yang ketiga, yaitu konversi lintas saluran. Misalnya, peneliti online yang membeli secara offline dan berpotensi sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu pembelanjaan pelanggan dengan pesaing berdasarkan saluran. Ini harus ditetapkan dengan penelitian utama untuk setiap merek. Layanan pengukuran audiens seperti Hitwise akan memberikan informasi tentang share of search, share of visitors,
dan pola upstream atau downstream pengunjung. Pembahasan selanjutnya yaitu mengukur pemasaran di media sosial. Mengukur pemasaran di media sosial sangat penting kita lakukan guna untuk mengukur sejauh mana pemasaran bisnis kita di media sosial. Ukuran keberhasilan penggunaan media sosial untuk pemasaran selain penjualan tentunya tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan fans atau followers. Sejatinya, terdapat nilai lebih yang dapat dibangkitkan dari penggunaan media sosial, yakni meningkatkan keterlibatan, mempengaruhi, dan memotivasi, agar bisnis yang dapat dijalankan dapat berkembang dengan baik. Pemasaran media sosial memiliki rangkaian tindakan spesialisnya sendiri, yang mungkin tampak membingungkan, tetapi paling baik dipahami dalam konteks kombinasi tindakan situs web dan PR. Ini menunjukkan volume, kualitas, sentimen, dan nilai interaksi. Ada 3 level Key Performance Indicator atau disingkat menjadi KPI dalam mengukur pemasaran di media sosial. 1. KPI tingkat bisnis untuk mengukur kontribusi dari media sosial. KPI ini mencakup kontribusi terhadap pendapatan melalui penjualan langsung yang diatribusikan ke media sosial. Langkah-langkah yang lebih lunak termasuk reputasi dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, jangkauan dan pengaruh KPI untuk meninjau jangkauan, berbagi suara, dan sentimen. Ini menunjukkan perbandingan relatif jangkauan merek. 3. KPI keterlibatan untuk mengelola media sosial. Ini ukuran termudah untuk dikumpulkan, tetapi paling tidak berharga karena tidak secara langsung menunjukkan kontribusi terhadap nilai bisnis. Selanjutnya, kerangka kerja bentuk matriks. Pada gambar 12.10 ini dapat kita lihat bagaimana kerangka kerja untuk berbagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola pemasaran di media sosial. Dapat kita lihat di sini ada bisnis eksekutif, bisnis metrik, pendapatan, reputasi, dan CSAT. Pada bisnis eksekutif, ada pemangku kepentingan yang menganalisa media sosial untuk melihat siapa saja pangsa pasar dan bagaimana respon dukungan dari pangsa pasar itu sendiri terhadap pemasaran yang kita lakukan di media sosial. Di bawahnya lagi ada manajer komunitas dan agensi, di mana manajer komunitas dan agensi ini mengelola keterikatan data untuk melihat siapa saja penggemar, pengikut dari media sosial kita, dan siapa saja yang sering mengunjungi media sosial kita. Mari kita lihat keterangan kerangka kerja bentuk metrik di atas. Yang pertama ada bisnis eksekutif. Bisnis eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah organisasi, seperti CEO, direktur, dan para manajer suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan, ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis itu sendiri. Yang kedua, ada bisnis metrik. Bisnis metrik adalah serangkaian nilai konkret yang berfungsi untuk mengukur serta memantau tercapainya tujuan bisnis. Bisnis metrik digunakan untuk melacak dan menilai sasaran tertentu. Setiap aspek dan bagian dari bisnis harus mempunyai metrik masing-masing agar kinerjanya bisa dipantau. Yang ketiga, ada revenue, reputation, dan CSAT. Revenue merupakan pendapatan yang diperoleh dari perusahaan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Reputasi merupakan kedudukan strategis orang, produk, atau merek, perusahaan atau organisasi di mata seseorang. Selanjutnya ada CSAT yang kepanjangannya adalah Customer Satisfaction Score. Adalah ukuran yang menentukan seberapa tingkat kepuasan pelanggan atas produk atau pelayanan yang diberikan. Revenue, reputasi, dan CSAT ini merupakan feedback yang didapatkan oleh perusahaan ketika telah melakukan pemasaran yang baik dan benar di media sosial. Bagian ketiga, Tools and Techniques for Collection Metrics and Summarizing Result. Dalam teknik pengumpulan matriks meliputi hal dalam pengumpulan data aktivitas pengunjung situs seperti yang dikumpulkan dari file log situs. Kumpulan matriks di sini merupakan hasil dari penjualan online atau sebuah pernyataan email dan teknik riset pemasaran tradisional seperti halnya kuesioner dan kelompok fokus yang mengumpulkan informasi tentang pengalaman pelanggan ke situs web tadi.
Data aktivitas pengunjungan sendiri adalah informasi tentang konten dan layanan yang diakses oleh pengunjung situs e-commerce. Mengumpulkan data aktivitas pengunjung situs. Data aktivitas pengunjung situs yang tadinya direkam dalam sistem analisis web mencatat jumlah pengunjung di situs dan jalur atau aliran klik yang mereka ambil melalui situs saat mereka mengunjungi konten yang berbeda. Secara tradisional, informasi ini dikumpulkan menggunakan alat analisis web, analisis file log. Berkas log berbasis server ditambahkan ke setiap kali pengguna mengunduh suatu informasi. Penganalisaan log sendiri adalah program terpisah seperti web trend yang digunakan untuk meringkas informasi aktivitas pelanggan dalam file log. Seperti contohnya berikut ini. Kita juga dapat belajar dari rasio antara beberapa ukuran. Angka tersebut menunjukkan yang pertama laman perkunjungan atau PPV, jumlah rata-rata laman yang dilihat per perkunjungan situs. Ini menunjukkan keterlibatan dengan situs karena semakin lama pengunjung bertahan di situs itu, semakin tinggi nilainya. Durasi di situs dalam hitungan menit tidak akurat karena angka ini dimindahkan ke atas oleh pengunjung yang tiba di situs dan tidak aktif sebelum waktu sesi habis pada 30 menit. Yang kedua, kunjungan perkunjungan unik atau VPV ini menunjukkan frekuensi kunjungan situs. Data ini dilaporkan selama 1 bulan. Selama itu tidak diharapkan banyak pengunjung yang kembali. Jadi seringkali lebih relevan untuk menyajikan data ini selama 1 kuartal atau 1 tahun. Membandingkan apel dengan jeruk. Dengan banyaknya analisis web yang berbeda tadi yang digunakan di situs yang berbeda, penting adanya standar untuk mengukur volume pengunjung. Secara khusus, ada beberapa hal teknik berbeda untuk mengukur pengunjung unik yang dapat diukur melalui alamat IP. Namun ini lebih akurat jika digabungkan dengan cookie dan jenis browser. Badan standar internasional seperti IFABC dan Asosiasi Analisis Web dan organisasi Inggris seperti ABC Electronic dan GICWEB telah bekerja untuk membekukan arti dan metode pengumpulan data untuk ukuran yang berbeda. Terminologi untuk ukuran volume situs web utama. Yang pertama, pengguna unik, yang itu pengunjung individu ke situs diukur melalui cookie atau alamat IP pada individu komputer. Yang kedua, mengunjungi, yaitu serangkaian satu atau lebih tayangan halaman yang ditayangkan ke satu pengguna, yang berakhir ketika ada jeda 30 menit atau lebih antara tayangan halaman yang berurutan untuk pengguna tersebut. Yang ketiga, kesan halaman, yaitu file atau kombinasi file dikirim ke user yang valid seperti hasil dari permintaan user yang diterima oleh server. Yang keempat, tayangan iklan, yaitu file atau kombinasi file yang dikirim ke pengguna yang valid sebagai iklan individu seperti hasil dari permintaan pengguna yang diterima oleh server. Yang kelima, klik iklan, kesan iklan yang diklik oleh pengguna yang valid. Mengumpulkan data hasil situs. Dari hasil situs mengacu pada pelanggan yang melakukan tindakan signifikan yang bernilai bagi pemasar. Ini biasanya merupakan transaksi yang dicatat, melibatkan lebih dari sekedar pengunduh halaman web, dan bersifat proaktif. Hasil pemasaran utama meliputi, yang pertama, pendaftaran ke situs web atau berlangganan buletin email. Yang kedua, permintaan informasi lebih lanjut seperti browser atau permintaan panggilan balik dari perwakilan layanan pelanggan. Yang ketiga, menanggapi promosi seperti kompetisi online. Yang keempat, penjualan yang dipengaruhi oleh kunjungan ke situs. Yang kelima, penjualan di tempat. Penting untuk menilai hasil yang dihasilkan, mengukur jumlah klik tayang atau situs itu sederhana. Konversi ke hasil inilah yang harus digunakan untuk menilai kualitas lalu lintas.